Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Semoga Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada kalian semua ya penghuni kubur. Yaghfirullahu lana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami walakum dan dosa-dosa kalian semua. Antum salafuna, kalian duluan ya. Wa nahnu bil asar. Saya ada di kuburan ya untuk membahas tentang Luhut Binsar Panjaitan dan Anies Baswedan. Tentu judulnya video ini berjudul kuburan Luhut dan Anies, dan kita harapkan viewersnya ya menembus 1 juta kira-kira begitu ya. Ya tentu Luhut ini kemarin katanya ada yang melesetkan ya turis yang masuk ke Indonesia menjadi tenaga kerja asing Cina katanya, tapi Kemenaker itu mengusir 49 TKA Cina ya dari Kendari. Terus DPR juga mau memanggil Kemenkumham dan Kemenaker tentang kenapa ada turis bisa masuk yang punya visa kunjungan kok bisa bekerja di pertambangan. Terus ada lagi berita tentang Luhut ya di depan investor Cina. Ada masalah? Kalau ada masalah kontak kita saja. Ini kan seolah-olah Indonesia itu dipersonifikasikan ya menjadi seorang Luhut ya. Seolah-olah Indonesia itu bisa diselesaikan oleh kekuasaan yang bisa diatur oleh Luhut. Dulu juga begitu yang menimbulkan kegeraman dari Rizal Ramli ketika Luhut bicara soal kesulitan keuangan BPJS. Gampang itu, kita panggil aja asuransi terbesar Cina gitu kan. Marah itu si Rizal Ramli, apa-apa Cina gitu. Bisa kita selesaikan tuh BPJS. Nah memang Luhut ini banyak nyamuk, sorry ya, saya harus kemana ini. Saya sebenarnya ada teman saya ini Hajah Ais, ini satu kelas, wafat dalam usia 45 tahun ya, 10 tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu, ketika baru ketemu setelah reuni 30 tahun. 6 bulan kemudian dia meninggal dan dimakamkan di sini, tapi saya cari nggak ada ya, orang sini, orang Jalan Serius, dikuburkan di sini dekat danau sini. Banyak nyamuk ya. Jadi sekarang sebelum ke Luhut kita ke Anies dulu ya. Anies kemarin kan bagus tuh ngomong soal pentingnya transparansi ya, faktual soal urusan corona dan urgen kecepatan ya dalam menangani korban atau pergerakan korban dari COVID-19 ya. Dan saya lihat pidatonya atau penjelasannya di Balai Kota dan juga diwawancarai oleh TV terutama Karni Ilyas kemarin, di mana itu di LC malam Rabu kemarin. Sekarang kan hari Kamis nih, tanggal 19 Maret, 2 hari yang lalu, berarti hari Selasa kan. Itu bagus ya, penjelasannya itu standar internasional kan, gayanya, intonasinya, terus penguasaan masalahnya kan saya bandingkan dengan gaya Perdana Menteri siapa itu yang Italia dan Spanyol, dan juga konferensi persnya Donald Trump tentang darurat nasional corona di Amerika. Jadi saya melihat kenapa harus digeruduk gitu loh. Penjelasannya Anies itu begitu bagus tentang corona untuk memberikan flag red ya, peringatan peringatan atau bendera merah terhadap masyarakat tentang bahaya corona ini, dan harus dipikul tanggung jawab bersama-sama oleh masyarakat ya. Kenapa harus digeruduk? Karena alasan yang mau mendemo Anies itu udah didemo mungkin kemarin ya ke Balai Kota, katanya
ucapan-ucapan Anies Baswedan, terus terangan Anies Baswedan itu membuat masyarakat panik. Siapa yang panik? Enggak juga, biasa aja ya, biasa aja, nggak ada yang panik. Jadi aneh, itu kualitas tinggi ya penjelasan Anies tuh soal corona ya, komunikasi yang canggih menurut saya ya, standar dunia itu. Nggak menunjukkan kepanikan, tapi menunjukkan langkah-langkah strategis dan cermat ya, bagaimana menyelamatkan masyarakat dari wabah yang berbahaya tahun 2020 ini, yaitu corona atau COVID-19 ya, COVID-19. Nah, kembali ke siapa itu, ke Luhut. Dulu video saya ketika Luhut mau ketemu Prabowo, terus saya komentari judul videonya itu, ketika utusan istana tiba, Prabowo dalam bahaya. Itu dalam 23 jam itu, video itu ditonton 720.000 ya, 720.000 viewers tuh. Itu pencapaian yang tertinggi yang pernah saya lakukan ketika saya menjadi YouTuber ya. Itu baru menjadi YouTuber pemula, ya kira-kira 4 bulan mungkin ya, ini enggak 4 bulan atau 5 bulan. Jadi person seorang yang kontroversial bernama Luhut Binsar Panjaitan itu menarik untuk diikuti ya, lepas dari konten isinya, tapi dia memang tokoh yang sangat kontroversial. Jadi kalau kita membahas itu tentu viewersnya lebih banyak ya, apalagi sekarang kita kaitkan dengan Anies dan kita kasih judul kuburan Luhut dan Anies. Itu insya Allah viewernya pasti banyak itu. Ini untuk menjawab ini ya, ke WA kemarin Kang Anto, gimana caranya viewersnya itu untuk naik ya, untuk cepat naik supaya dia itu dapat viewers banyak dengan video yang dia unggah ya. Ya, saya jawabannya nggak tahu, tetapi pengalaman saya kira harus mengikuti tren yang sedang berlaku di masyarakat, dan kita membuat satu video dengan sudut pandang yang khas gitu ya, dan sudut pandang yang khas kita aja, nggak usah jadi orang lain, menjadi diri sendiri. Saya juga bahasnya kan nggak terlalu ilmiah soal yang kemarin itu, yang saya kasih judul video yang hampir menembus 100.000 dalam waktu kurang dari 24 jam itu, yaitu ini siapa namanya, judulnya kuburan ngabalin ILC karena Ilyas. Jadi saya nggak tahu caranya meningkatkan viewer. Saya juga males sebenarnya mau bikin video ya, karena videonya kok nggak ada yang satu hari itu menembus 1 juta viewers. Itu enak kalau yaudah gitu aja ya untuk Kang Anto ya, nggak tahu di mana. Kalau mau datang silakan hari Sabtu ya, datang kita sama-sama menukar informasi bagaimana kita mengembangkan channel dan menjadi YouTuber miliarder. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Duh, banyak nyamuk di sini. Inilah ya rumah kita yang terakhir sebelum masuk dunia akhirat, alam akhirat, yaitu kuburan. Dan hati-hati dengan alam kubur ya, ada siksa kubur ya. Siksa kubur itu kalau kita selalu mengadu domba ya kan, sesama manusia, apa namanya istilahnya itu, namimah ya, adu domba dalam pengertian ini belum tepat ya. Namimah, coba dipelajari tentang namimah di Ihya Ulumuddin ya. Dan kemudian cara cepok yang nggak bersih, kencing, buang air besar itu nggak bersih, itu menurut Rasulullah orang yang cepoknya nggak bersih itu dapat siksa kubur ya, dalam satu hadis yang sahih ya. Wallahu a'lam. Tapi kita yakin dan percaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang selalu jujur ucapan-ucapannya dan bisa dipegang kata-katanya. Dialah pemimpin yang tidak bohong ya. Ya, dia digelari sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, pemimpin negara, presiden di Madinah ya. Dan nggak ada orang yang sejujur dan seamanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wah, di sini juga banyak nyamuk lagi. Ya udah, saya mati dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya.